Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Noviana Putri Mustika Ningrum, NIM 24139 dari kelas A, yang akan menganalisis conjoin preferensi konsumen terhadap buah salak. Nah, di sini akan membahas beberapa bab tentunya. Nah, langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Mengkonsumsi buah salak saat ini bukan hanya dalam bentuk segar, namun ada juga banyak pilihan, terutama dalam bentuk keripik atau buah salak kering. Nah, jadi tidak perlu menunggu musim untuk menikmati buah salak ini. Kemudian dalam bisnis ini pasti terdapat banyak pesaing. Untuk itu analisis konsumen itu perlu, karena membutuhkan strategi pemasaran yang sangat efektif dalam mempromosikan produk. Jadi mengetahui apa saja yang disukai oleh konsumen. Kemudian ada rumusan masalah sendiri. Di sini akan mencari faktor atribut apa saja yang paling mempengaruhi preferensi konsumen. Kemudian bagaimana tingkat kepentingan masing-masing atribut. Kemudian kombinasi atribut seperti apa yang paling disukai konsumen, sehingga dapat dijadikan strategi pengembangan produk. Kemudian dari tujuannya sendiri, tentu saja mengidentifikasi atribut utama yang paling mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli keripik buah salak. Kemudian mengetahui tingkat kepentingan relatif dari setiap atribut dan menentukan kombinasi atribut produk keripik buah salak yang paling sesuai dengan preferensi konsumen. Kemudian lanjut lagi ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Analisis conjoin ini sangat penting dan juga sangat efektif untuk menjadi alat sebagai identifikasi atribut utama yang paling mempengaruhi preferensi konsumen. Di sini artinya bagaimana strategi kita untuk mengetahui selera konsumen. Kemudian bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, di mana terdapat 3 level dan juga masing-masing level memiliki di sini ada 3 atribut, di mana masing-masing atribut memiliki 3 level, dari harga, rasa, dan juga kemasan. Kemudian menggunakan 16 stimuli. Teknik penelitian itu instrumen atau kuesioner Likert 1-4, kemudian responden 15 mahasiswa UTN. Kemudian menggunakan analisis SPSS. Dari skalanya sendiri ada skala 1, yaitu sangat suka, 2 suka, 3 tidak suka, dan 4 sangat tidak suka. Bisa diketahui dari harga di sini, balik lagi ada 10.000, 20.000, 30.000, dan rasa original, manis, dan masam. Kemudian kemasan ada yang bentuk pouch, plastik, dan juga toples. Nah, ini nanti yang akan dianalisis pada tutorial berikutnya. Baik, ini untuk tutorialnya. Ini ada kuis analisis conjoin keripik buah salak. Di sini membuat 9 pertanyaan. Nah, kemudian dianalisisnya ini sudah dirangkum di spreadsheet. Kemudian nanti ini bakal di copy ya, di copy-nya itu di Excel biar lebih memudahkan. Nah, ini dia sudah di copy di Excel. Bentar diperbesar dulu. Oke. Nah, ini datanya. Kemudian di sheet kedua ada atribut kedua salak, yaitu harga, rasa, dan juga kemasan. Langsung saja kita buka aplikasi bukan BPS ya, tapi SPSS. Sebentar. Nah, menunggu loading dari SPSS dulu. Nah, sudah terbuka. Baik, sembari menunggu. Nah, ini kita selang saja. Nah, dari sini kita bisa spesial dulu dengan Excel-nya agar lebih mempermudahkan kita dalam input datanya. Kemudian di SPSS-nya ini kita pergi ke menu data dan pilih orthogonal design, terus generate. Nah, di sini kita tulis dari setiap atribut yang ada pada buah salak, yaitu ada harga, kemudian ada rasa,
dan kemudian ada kemasan. Ini nulisnya 2 kali di faktor name dan juga faktor label. Kemudian add. Nah, untuk menambahkan levelnya kita klik harga juga define, terus kita masukkan dari setiap levelnya. Ini harga itu ada 3 level. Yang pertama 10.000, yang kedua itu 20.000, yang ketiga adalah 30.000. Kemudian bisa klik continue. Begitupun dengan proses selanjutnya, yaitu dari rasa juga sama. Kita masukkan datanya dari level rasa, yaitu ada yang original, ada yang manis, dan juga ada yang asam. Setelah selesai kita bisa klik continue. Kemudian terakhir yaitu kemasan. Dari kemasan kita masukkan value-nya itu ada 3 dan juga labelnya itu 3, ada pouch. Kita klik define lagi. Baik, lanjutkan dengan kita mengisi labelnya dengan 2 plastik. Yang ketiga itu ada toples. Kemudian klik continue. Langkah selanjutnya itu bisa disimpan ya. Di sini itu adanya yang C, tidak ada yang D. Jadi kita cari, disimpan di folder C. Kemudian ditulis file namanya itu stimuli saja, kemudian di save. Nah, kemudian klik OK. Akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita cari file stimuli tadi, kita double klik. Nah, sudah muncul. Ada harga, rasa, kemasan stimulinya di sini. Di sini ada 9 ya kombinasinya. Nah, kemudian langsung saja kita file ke new data. Di sini untuk input data dari hasil responden dari Excel tadi, kita pindahkan ke SPSS. Di copy dulu, kemudian klik kanan, paste with variable names. Sebentar, ini ada kesalahan saat copy, kita hapus dulu. Baik, kita copy ulang dari responden ke P9 sampai bawah. Oke, bisa langsung di copy. Baik, langsung di paste with variable name. Kemudian kita masuk ke variable view. Nah, kita ubah measure-nya yang responden itu jadi nominal, dan dari P1 sampai P9 itu diubah dari skill. Langsung saja ini di save. Nah, save-nya ini foldernya harus sama ya dengan yang stimuli tadi. Ditulis saja, terserah, bisa data. Di sini ditulis data keripik, salah. Kemudian klik save. Kemudian langkah selanjutnya itu syntax, yaitu input dari hasilnya nanti agar kita tahu nanti datanya seperti apa. Kita cari sintaknya dulu yang sudah di download. Nah, akan muncul seperti ini. Ini bisa langsung saja diklik Ctrl C untuk di copy, dan kemudian dipaste pada sintak SPSS. Ini akan diubah namanya sesuai dengan file yang disimpan pada analisis tadi. Di sini harus diperhatikan huruf kapital harus sama dengan data yang kita simpan di folder. Karena apa? Kalau tidak sesuai itu bisa tidak keluar datanya. Jadi di sini harus benar, hati-hati. Tidak boleh ada typo satupun karena itu bisa merusak. Kalau lupa kita bisa cek lagi di OSC, di tempat kita menyimpan stimuli dan juga data yang sudah kita save tadi.
Nah, sudah ditemukan. Nah, tinggal diganti saja sesuai dengan file yang disimpan di folder tadi. Di sini itu data keripik salak. Untuk skornya itu antara P1 sampai P9 sesuai dengan stimuli tadi. Kemudian komponen dari vektornya bisa dilihat. Vektor pun harus sama dengan yang kita tulis tadi di awal di data. Karena apa? Karena ini sangat penting agar bisa nanti keluar datanya. Kita run, klik all. Nah, di sini muncul conjoint analisisnya dari subjek 1 sampai subjek berikutnya. Yang kita scroll ke bawah dulu untuk melihat-lihat datanya. Nah, ada subjek sampai 15 ya. Bisa. Nah, correlation, important value dan juga overall statistik sudah dapat diketahui di sini. Nah, ini correlationnya dari semua hasil yang kita input, dan ini adalah hasil data atau outputnya. Baik, lanjut ke PPT. Kemudian masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini dapat terlihat dari hasil overall statistik bahwa atribut yang paling disukai dari harga yaitu pada 20.000 dengan utility estimate 0,400, dan juga atribut rasa yang paling disukai konsumen atau dipilih konsumen yaitu manis dengan utility estimate 0,200. Kemudian dari kemasan yang paling banyak dipilih yaitu kemasan toples. Kemudian hasil important value, kesimpulan dari important value ini harga yang paling mempengaruhi, disusul kemasan, kemudian yang terakhir yaitu rasa. Atribut utama yaitu juga pastinya harga ya, yang paling dilihat konsumen dulu, kemudian kemasan, kemudian baru dijumpa juga dengan rasanya. Kemudian dari correlationnya, untuk operation R yaitu value-nya 0,997, sig-nya 0,000 artinya signifikan, dan juga Candles-2 untuk value-nya 0,928 dan sig 0,000 yang hubungannya pasti sangat kuat. Kemudian penutup, kita balik kesimpulan. Kesimpulannya yaitu atribut yang paling mempengaruhi dari pemilihan buah keripik buah salak yaitu harga, kemudian rasa, dan juga kemasan. Dengan adanya analisis ini bisa membantu produsen untuk mempertimbangkan lagi terkait harga, kemasan, kemudian rasa keripik buah salak tersebut. Dari analisis conjoint diketahui konsumen lebih menyukai keripik salak dengan harga 20.000, rasa manis, dan juga kemasan toples. Kemudian indah terpustakanya. Terima kasih. Sekian pembahasannya.